Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan dan prediksi untuk zodiak Gemini di tahun 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Gemini ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Kita awali ya dengan bagaimana perkembangan atau pertumbuhan spiritual zodiak Gemini di tahun 2024. Oke. Soul family, call in your tribe, you don't have to do it alone. So di tahun depan ya, perkembangan atau pertumbuhan spiritual Gemini, kalian akan dipertemukan dengan soul family kalian ya, atau keluarga jiwa. Nah, keluarga jiwa itu apa? Seseorang yang kamu merasa sefrekuensi, kamu merasa terkoneksi, walaupun bukan keluarga, bukan saudara kandung ya, bukan family kamu. Nah, ini bisa sahabat kamu, teman ya, atau seseorang yang dengan tidak sengaja kamu temui di suatu tempat. Jadi kamu tidak perlu merasa kesepian, kamu tidak perlu merasa sendiri. Lewat afirmasi kamu panggil ya keluarga jiwamu, semesta akan mempertemukan kalian ya, entah itu di tempat kerja atau ketika kalian ada project bareng, mungkin juga waktu liburan atau lagi hangout ya. Intinya sih kalian dipertemukan dengan seseorang ini yang mungkin bukan saudara, bukan keluarga, tapi walaupun baru kenal, kalian tuh kayak udah mengenal tuh udah lama gitu ya, merasa kayak deja vu, merasa kayak ada ikatan batin. Nah, itulah keluarga jiwa kamu ya, Gemini. Oke. Kita lanjut ya. Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. Ada pertumbuhan ya, perkembangan spiritual kamu, di mana di tahun depan kamu akan mematahkan pola-pola lama yang menurut kamu sepanjang tahun ini ya, maksudnya tahun 2023 ini, kamu rasa kok nggak memberikan perkembangan dalam hidup kamu, malah bikin kamu stuck aja, nggak ada perubahan, mungkin juga kayak tidak mendukung atau mensupport perkembangan hidupmu ya, mau itu dalam relationship maupun karir. Kemudian hal-hal yang mungkin selama ini kamu terapkan ternyata nggak ada hasilnya atau nggak bermanfaat. Nah, di tahun depan itu kamu akan hentikan ya, atau kamu akan patahkan segala pola-pola lama yang nggak berguna gitu ya. Dan kemudian semisal nih ya, suatu hubungan yang kamu rasa toksik sepanjang tahun nggak ada perkembangan, hanya memberikan kekecewaan dan rasa sakit, atau kamu malah seperti terjebak dalam sebuah hubungan toksik. Nah, ini akan kamu akhiri dan kamu akan menuju proses healing kamu. Setelah kamu benar-benar healing ya, kamu mencoba untuk menyusun masa depanmu lagi atau merencanakan masa depanmu lagi. Jadi ada sebuah pertumbuhan atau perkembangan spiritual di mana kamu berani mematahkan dan meninggalkan hal-hal yang memang tidak memberikan manfaat dalam hidup kamu ya, dan kamu juga akan dalam proses healing. Oke. Next ya, untuk Gemini ya, warrior woman,
Have you answer your deepest calling? Jadi terutama ini untuk yang feminim ya, feminim energy. Kamu akan menjadi warrior woman ya, seorang feminim yang dimana kamu bisa menghandle segala sesuatu yang terjadi. Kamu juga lebih mandiri, independen ya, dan kamu ngejalanin kehidupanmu selama sepanjang tahun itu dengan penuh keberanian. Jadi mungkin kalau sebelumnya kamu ada rasa kurang percaya diri, ada rasa selalu overthinking, ketakutan-ketakutanmu sendiri ya, selalu gelisah. Nah, di tahun depan kamu seperti mendapatkan panggilan ya, bahwa kamu udah paham apa yang mesti kamu lakukan. Bagaimana kamu menghandle masalah, bagaimana kamu meng-hire ya apapun yang kamu hadapi ya. Ini untuk perkembangan pertumbuhan spiritual Gemini. Kita lanjut ya untuk energi Gemini di tahun 2024. Oke, untuk energi Gemini, caution ya, dimana ketika ada sesuatu hal yang akan terjadi ya, terutama ini yang membahayakan kamu, nggak baik buat kamu, atau sesuatu hal yang merugikan, kamu akan selalu mendapatkan peringatan-peringatan atau warning. Bisa warning ini dari orang-orang di sekeliling kamu, bisa ini berasal dari firasatmu sendiri ya, atau mungkin juga petunjuk dari mimpi, atau dari apa yang kamu dengar dan kamu baca ya. Misal nih, kamu lagi berdealing dengan seseorang ya, yang kamu rasa kok seperti ada yang janggal, tapi egomu karena perasaan cintamu lebih besar, kamu terus berusaha untuk menabrak dan menjalani hubungan itu. Nah, pada suatu ketika kamu membaca artikel atau mendengarkan suatu konten gitu ya, yang ternyata clue-nya tentang seseorang itu ada di situ semua. Nah, di situ kayak kamu langsung tersadar, kok ciri-cirinya seperti ini ya. Misalnya nih, seseorang yang narsis, atau seseorang yang toksik, atau seseorang yang ingin memanfaatkan, manipulatif ya. Ketika kamu mendengar ada di suatu konten atau kamu baca di artikel, kok ini ciri-cirinya seperti seseorang ini ya. Nah, di situ kamu kayak apa ya, seperti mendapatkan peringatan itu ya. Dan ini terjadi karena Tuhan sayang sama kamu ya. Jangan sampai kamu terjerumus dengan hal-hal yang merugikan kamu. Oke. Sama halnya dengan pekerjaan, bisnis juga sama ya. Kamu akan selalu mendapatkan peringatan, warning ya, informasi-informasi yang di situ akan mencegah untuk kamu mengalami kerugian ya. Oke. Movement di sepanjang 2024 sepertinya Gemini akan banyak bergerak ya, dalam artian tuh kamu akan lebih sering traveling, mungkin di pekerjaan kamu akan sering ada perjalanan-perjalanan ya, atau perpindahan-perpindahan ya, mungkin akan terjadi beberapa kali kamu pindah kerja atau mutasi kantor gitu ya, atau mungkin pindah divisi ya, atau bisa juga mungkin ya kamu akan lebih banyak waktu untuk traveling aja. Oke. Atau bisa juga pindah rumah ya, Gemini tahun depan. Oke. Passion, kamu lebih bersemangat ya di tahun depan. Aku rasa kamu akan menemukan suatu pekerjaan, aktivitas ya, atau kegiatan yang memang sesuai dengan bidang kamu, minat kamu, talent kamu ya, bakatmu, sehingga kamu mengerjakannya itu dengan penuh semangat dan dengan rasa optimis ya, dengan senang hati dan sukacita. Yap.
Confidence. Wow, ini terkait dengan pesan pertumbuhan spiritual kamu ya. Di sini tadi udah aku sampaikan di Warrior Woman ini, tahun depan kamu tuh lebih confident, percaya diri menghadapi situasi apapun tuh kamu udah bisa berjalan dengan tegak gitu. Oke. Ya, ini juga terkait dengan passion, dimana kalau sesuatu hal itu memang sesuai dengan minat kita, biasanya memang kita ngejalaninnya itu dengan percaya diri ya. Next, oke, ada kartu Death. Ini sinkron dengan pesan break the chain ya, dimana kamu akan menyelesaikan atau menghentikan ya, atau mengendingkan hal-hal yang memang kamu rasa stuck, nggak bermanfaat, nggak berguna, nggak support akan perkembangan hidup kamu atau kesuksesan kamu ya, kamu akan akhiri. Bisa jadi terkait dengan movement ini tadi, kamu resign terus berpindah di tempat yang baru. Bisa juga mungkin bisnis kamu berasa kok nggak berjalan dengan baik ya, ya udah kamu akhiri aja dan mencoba hoki kamu di bidang yang lain ya. Bisa juga kamu mengakhiri suatu hubungan ya, mau ini pertemanan, mungkin sama gebetan kamu, atau hubungan cinta segitiga, atau mungkin juga bisa dengan pasangan kamu ya. Intinya sih ada hal-hal yang akan selesai, dan ini karena memang kamu yang menginginkannya ya, terkait dengan pertumbuhan spiritual kamu, dimana sesuatu hal yang menurut kamu udah stuck, kamu nggak akan tahan-tahan lagi, karena itu bakalan menghambat manifestasi kamu ya, atau cita-cita kamu ya, atau resolusi kamu di tahun depan tuh. Oke. Next ya, kita lanjut untuk keuangan. Keuangan Gemini di tahun 2024. Oke, Knight of Cup. Gemini, rezeki kamu terus mengalir ya. Ketika kamu membutuhkan, semesta itu selalu membantu. Ada aja ya cara yang dimana kamu, cara atau tawaran ya, yang disitu bisa menjadi pintu rezeki kamu dan menghasilkan cuan ya. Oke, Seven of Cups. Kamu akan mendapatkan income atau keuangan bisa dari berbagai pintu gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kamu hanya punya pekerjaan inti, nah di tahun depan tuh kamu akan ada side job yang lain ya, yang bisa menjadi sumber pendapatanmu atau keuanganmu. Oke, Queen of Swords. Di tahun depan Gemini, kamu akan lebih disiplin dalam mengatur keuangan ya, karena kamu sadari ketika kamu boros, ketika kamu hedon, ketika kamu nggak berhati-hati, di situ kamu merasa akhirnya kamu sendiri yang rugi ya, karena kondisi keuangan kamu jadi nggak stabil ya, hanya karena kamu kurang berhati-hati. Nah di tahun depan kamu seperti mendapatkan sebuah pelajaran ya, atau belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga kamu mencoba untuk lebih disiplin dalam memanage atau mengatur keuangan ya. Dan kalau sebelumnya kamu mungkin dengan gampang ya beli ini beli itu, bayar ini bayar itu, maka di tahun depan kamu akan lebih menggunakan skala prioritas. Oke. Yap, the Devil. Ada keinginan-keinginan yang kuat ya, yang sepertinya kamu tuh kayak merasa nggak terbendung ya, kayak pengen beli ini beli itu gitu, tapi nanti ada kesadaran bahwa oh enggak, ini tahan dulu, ini nanti dulu, ini belum nggak terlalu urgent ya, kayak gitu. Tapi juga Gemini mesti berhati-hati ya tentang seseorang yang, atau mungkin nggak cuma satu orang ya, kayak ya ada aja yang ingin memanfaatkan keuangan kamu
ya. Seperti pinjam duit sengaja nggak dibalikin karena kamu tahu, karena dia tahu kamu orangnya nggak apa ya istilahnya itu nggak tegaan, karena dia tahu kamu orangnya kayak cuek, ya udahlah kalau nggak dikembaliin gitu, tapi di situ malah kamu akan makin dimanfaatin ya. Nah, berhati-hati juga jika ada tawaran join bisnis kerjasama. Kamu kalau untuk masalah perduitan nih, kamu harus benar-benar clear, hitam di atas putih ya, harus benar-benar jelas. Atau iya, kamu coba untuk sebelum kamu keluarin duit atau kamu menyerahkan atau menyetorkan modal ya, kamu mesti benar-benar observasi tentang kebenarannya, tentang pribadi sih seseorang yang ajak kamu kerjasama ya. Khawatirnya hanya dimanfaatin aja. Oke. Kemudian the Hierophant ya, dimana kamu akan, ini terkait dengan side job tadi ya. Kalau kamu memang ada side job nantinya, atau kamu mencari, mungkin ya sengaja kamu kayak mencari penghasilan tambahan, aku rasa kamu akan mendapatkan kontrak-kontrak atau job kayak gitu, atau orderan gitu ya, yang disitu bisa menghasilkan atau menambah pendapatan kamu ya, Gemini. Oke, kita lanjut untuk karir. Karir Gemini di tahun 2024 ya. Relation, jika saat ini kamu sedang mencari pekerjaan yang cocok ya, entah kamu lagi jobless atau kamu masih bekerja, aku rasa di tahun depan akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang kamu harapkan atau kamu inginkan. Nah, kalau status kalian sebagai karyawan kontrak, beberapa Gemini akan ada peningkatan menjadi karyawan tetap ya. Atau jika kamu pebisnis ya, kamu entrepreneur, kamu usaha ya, kamu akan mendapatkan rekanan yang memang benar-benar cocok, partnership, akan mendapatkan rekanan yang tepat gitu ya, yang memang sefrekuensi ya. Kalau misalkan pekerjaanmu mungkin di marketing gitu ya, aku rasa kamu akan dapat banyak klien, customer, atau akan ada banyak transaksi ya. Oke. Ada banyak klien customermu yang tertarik atau deal gitu ya dengan penawaranmu. Oke. Princess of Diamond ya, di pekerjaan kamu akan makin fokus dengan penuh percaya diri, dan aku rasa sih karirmu akan makin bagus ya di tahun depan, asalkan memang kamu mau bekerja keras ya, karena gambaran Princess of Diamond ini energi feminim yang ya dia pekerja keras, fokus dengan pekerjaan, segala sesuatu itu seperti kayak ya harus menghasilkan gitu, nggak mau bekerja dengan sia-sia. Oke. Yap. Princess of Heart, kamu akan dipertemukan atau berdealing dengan orang-orang yang tulus ya di pekerjaanmu. Ini bisa rekan bisnis kamu, teman kerja, klien atau customer, tapi kayak yang usianya tuh masih muda-muda gitu, atau kamu akan bekerja sama ya dalam satu tim, dalam satu perusahaan atau satu project dengan orang-orang yang masih muda atau yang berjiwa muda, tapi memang vibes-nya mereka ini positif. Makanya di sini relation kamu merasakan cocok gitu. Oke.
Ya, tuh ya. Union, akan ada kontrak ya, kerjasama, kemudian rekanan, relasi. Wow, aku rasa ini sangat positif ya untuk karirnya Gemini di tahun depan. Oke, kita lihat lagi. Yap. Wow, tuh kan, Ten of Heart, happiness ya. Kamu akan achieve ya, berada di titik puncak, target-targetmu tercapai, ada kesuksesan ya. Kalaupun mungkin nggak yang selalu target, atau nggak yang apa namanya, sukses di puncak tertinggi, kalaupun nggak seperti itu, tapi kamu merasa happy ya di pekerjaan kamu di tahun 2024 tuh ya, karena memang sesuai dengan passion kamu ya, talentmu, terus dikelilingi orang-orang baik yang memang bener-bener bisa bekerja sama, kooperatif, tulus ya, vibes-nya tuh positif, makanya kamu happy, kamu bahagia. Ya, beberapa Gemini ada yang mencapai titik puncak kesuksesan ya, tapi kalaupun itu nggak terjadi, kamu tetap merasa happy dan bahagia karena berdealing atau dipertemukan dengan banyak orang-orang yang positif ya. Di situ ya pasti menghasilkan cuan ya. Kita kerja apa lagi kalau nggak karena uang gitu kan, kecuali kerja sosial ya. Tapi biasanya karena kita sudah settle, sudah mapan, kita kerja sosial. Oke, kita lanjut ya untuk percintaan Gemini. Percintaan Gemini di tahun depan 2024. Ya, ada kartu clock. Jadi kalau kamu sempat berkonflik atau saat ini masih berkonflik dengan seseorang ya, memang akan butuh waktu ya, mungkin sampai tahun depan nih akan butuh waktu untuk sama-sama healing, untuk sama-sama merenung ya. Seseorang ini bisa siapa aja yang ada hubungan percintaan asmara ya, nggak selalu pasangan, bisa aja nih orang ketiga kamu, atau masih sebatas gebetan atau PDKT keras kamu, mungkin kalian TTM-an gitu ya. Kalau memang kalian merasa berkonflik ya, kalau saat ini atau nanti ya, kalau nanti masih saling diam, itu bukan benar-benar meninggalkan, hanya saja butuh waktu untuk healing. Oke, tuh ya, mirror. Ada situasi di mana hubunganmu dan seseorang perlu adanya introspeksi masing-masing. Makanya healing juga butuh waktu, karena untuk introspeksi juga ya. And wow, wedding rings untuk Gemini yang single atau jomblo nih, ada sebuah peluang di tahun depan kalian menikah, atau mungkin belum tetapi dipertemukan dengan jodoh kamu ya, seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu ya Gemini. Oke. Yap, abundance. Wow, ketika kamu berpikir positif ya, dan kamu mindsetkan dalam pikiranmu sesuatu hal yang positif ya dalam asmara, maksudnya tuh kamu nggak minder, kamu nggak down, kamu nggak patah hati, kamu healing. Nah, disitulah ketika kamu udah benar-benar healing, kamu udah yang relax, santai, di situ kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, doa-doamu akan terjawab di tahun depan. Oke. Tuh ya, engagement ring, ada yang menikah, ada yang bertunangan, ada yang berkomitmen walaupun mungkin belum bertunangan atau menikah. Jadi ada peningkatan level dalam hubunganmu. Oke. Kita lanjut, apa pesan romance angel untuk percintaan Gemini di tahun depan? Yap, free yourself. It's time to take back control of your life.
Untuk Gemini yang sedang berkonflik, ya, kamu dan dia tidak berpisah. Hanya sama-sama butuh waktu menarik diri untuk healing dan introspeksi, ya, sampai benar-benar kalian siap, kalian akan bersatu kembali. Oke, ya. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Ada situasi kamu akan berbaikan dengan seseorang setelah sama-sama healing dan introspeksi. Kemudian ada yang mengungkapkan perasaannya ke kamu, terutama ya menawarkan komitmen, menginginkan kamu menjadi pasangannya, menikah, bertunangan, ya, atau komitmen. And give your relationship a chance. Kamu yang berkonflik dengan seseorang, dia kembali datang untuk meminta kesempatan kedua. Atau ada energi mantan yang kembali hadir untuk meminta kesempatan kedua, ya, atau untuk memperbaiki hubungan. Tuh ya, wedding ini sinkron ya dengan wedding yang ini tadi, ya, dimana ada Gemini yang menikah di tahun depan, ya, bertunangan atau berkomitmen. Oke. Energi weddingnya strong banget ya. Tuh. Reconciliation ini sinkron ya dengan apa yang udah aku sampaikan tadi, dimana seseorang kembali untuk meminta kesempatan kedua, memperbaiki hubungan, atau jika kamu berkonflik dengan seseorang, ya dia akan kembali datang untuk meminta berbaikan. Oke. Yang terakhir, aku akan kasih pesan semesta untuk Gemini di tahun depan. Oke, serendipity. Gemini di tahun depan akan banyak hal-hal kebetulan yang memang kamu harapkan, ya. Ya, sebenarnya apa yang terjadi, siapapun yang hadir dalam kehidupan kita itu sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya. Pasti udah ada faktor takdir dan memang ada pelajaran di balik itu, ya. Namun yang dimaksud ada hal-hal yang memang kamu harapkan tapi kamu nggak ekspektasi apa-apa, ternyata tuh muncul gitu loh, ternyata terjadi, dan ini hal-hal yang positif ya. Oke. Yap, not for you. Ini tadi sinkron dengan pertumbuhan spiritual kamu, break the chain, dan juga energi kamu death. Dimana jika ada sesuatu hal yang memang sudah nggak layak buat kamu, ya, tidak bermanfaat, nggak membuat kamu berkembang, pasti akan dijauhkan atau dipisahkan. Nah, di sini harus ada kesadaran, ya memang bukan buat kamu, nggak perlu untuk dikejar atau dipaksakan. Oke, apapun itu, relationship, pekerjaan, bisnis, pertemanan, ya, barang, harta. Oke, yang terakhir pesan semestanya, ya, chaos in conflict, ya. Namanya perjalanan hidup itu, apalagi nih sepanjang tahun 2024 ya, selama 1 tahun itu kan nggak selalu mulus seterusnya gitu ya. Nah, di tahun depan ada aja gitu ya kekacauan, konflik, ya, tapi itu semua untuk kebaikan kamu, untuk pertumbuhan perkembangan spiritual kamu. Makanya di sini kamu jadi warrior woman, kamu juga akan berani membuat keputusan untuk mengakhiri sesuatu hal yang kamu rasa nggak bermanfaat gitu. Oke, Gemini, ini pesan dan prediksi untuk Gemini di sepanjang tahun 2024. Untuk pesan-pesan yang baik, klaim energinya, afirmasikan supaya cepat ya ketarik menjadi kenyataan. Ada beberapa mungkin yang kurang baik, jadikan sebagai reminder ya, pengingat untuk kalian antisipasi ke depannya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan share juga ke teman-teman sesama Gemini. See you. Bye-bye.